Baik, terima kasih. Selamat pagi, dokter dan rekan-rekan klinik. Saya Ivan Pati yang akan mendemonstrasikan cara penggunaan e-headlight ya. Baik, pertama mungkin kita coba alur yang pertama dulu untuk mendaftarkan pasien baru, bila mana pasien tersebut belum pernah mendaftar di klinik sebelumnya. Bapak Ibu bisa masuk ke menu registrasi pasien di sebelah kiri. Nah, di sini kurang lebih tampilannya. Sini ada pengisian foto, lalu ada nomor pamedi, nomor NIK, nama, dan lain sebagainya. Bisa Bapak Ibu coba untuk nomor baru, lalu coba isi. Untuk nomor NIK sendiri, di sini tidak wajib, namun ketika sudah terintegrasi dengan Satu Sehat, ini sifatnya jadi wajib ya Bapak Ibu, supaya bisa datanya terkirim ke Satu Sehat. Seperti itu. Ya, kita coba isi. Oke, selanjutnya bisa klik daftar. Nanti akan secara otomatis mengarahkan ke halaman pencarian pasien detail seperti ini. Nah, untuk mendaftarkan konsultasinya, Bapak Ibu tinggal mengklik tombol daftarkan konsultasi ini aja. Nah, setelah ini berhasil, berarti pasien sudah berhasil terdaftar ke bagian pemeriksaan pasiennya. Nah, itu untuk alur jika mana pasien tersebut belum pernah mendaftar sebelumnya. Lalu bagaimana jika pasien tersebut merupakan pasien lama atau sudah pernah mendaftar? Bapak Ibu bisa masuk ke halaman pencarian pasien saja, lalu bisa cari berdasarkan nama, misalkan ya, nah, ya contohnya seperti ini. Oke. Lalu bisa klik daftarkan konsultasi sama seperti tadi ya. Nanti akan secara otomatis mendaftarkan ke bagian pemeriksaan pasiennya. Nah, di sini sudah muncul untuk update dan intensif. Lalu bagaimana nih jika lalu untuk dokter sendiri bisa mendaftarkan konsultasinya langsung dari sini. Jadi ini cocok bila mana dokter bekerja sendiri ya dan tidak mempunyai admin. Jadi dokter tinggal masuk ke menu pemeriksaan pasien saja dan bisa mencari namanya. Misalkan tes. Nah, tinggal klik ini saja. Nah, sudah akan langsung terbuat seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk mengisi rekam medisnya ya. Kita coba untuk depan tes. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Di bagian atas ini ada kolom alergi untuk menampilkan alergi pasiennya jika mana pasien tersebut sudah pernah diisi di alerginya dan riwayat penyakitnya. Di sini ada beberapa pengisian. Yang pertama ada alergi, bila mana pasien tersebut mempunyai alergi, misalkan kita coba makanan, yang itu. Kemudian anamnesa, kita coba. Lalu riwayat penyakit dahulu ini biasanya digunakan jika pasien punya penyakit-penyakit yang kronis yang misalkan ya kayak hepatitis, terus malaria dan sebagainya bisa dicatat di sini nantinya akan masuk ke riwayat penyakit ini. Kemudian ada anamnesa riwayat mengkonsumsi obat bila mana pasien sedang sedang atau tidak habis menjalani terapi dengan obat-obat tertentu bisa dituliskan di sini dalam bentuk catatan ya. Selanjutnya ada pengisian tanda-tanda vital, kita coba isi. Nah, selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Bila mana diperlukan catatan terkait pemeriksaan fisik. Nah, selanjutnya ini yang paling penting ya untuk pengisian kode ICD-10-nya, karena ini yang akan dikirimkan ke Satu Sehatnya. Ya, misalkan coba isi general medicine. Nah, selanjutnya ada tindakan, ini untuk mengisi tindakan apa saja yang diberikan kepada pasien dan yang akan ditagihkan ke pasien. Ya, misalkan coba konsultasi.
Nah, untuk kalau daftarnya belum ada gimana? Bapak Ibu bisa tinggal menambahkan, misalkan MCU. Nah, tinggal klik tindakan baru ini, nanti akan secara otomatis terpilih ya untuk MCU-nya. Dan bagian catatan juga bisa diisi untuk keterangan mengenai tindakannya ya. Selanjutnya ada medikamentosa, ini session untuk meresepkan obat. Misalkan kita coba amoxicillin. Jika obatnya belum ada juga Bapak Ibu bisa menambahkan obat baru dengan cara klik obat baru ini ya. Sama seperti tindakan tadi. Misalkan satuannya juga bisa diganti, misalkan tablet. Selain itu, dokter juga bisa menambahkan racikan bila mana membuat racikan, misalkan pulver. Anu, Dela, aku nggak jelas. Ya, selanjutnya ada kolom rencana. Ini untuk catatan saja bila mana pasien perlu misalkan kontrol ya beberapa minggu atau beberapa bulan seperti itu, atau bisa untuk ditulis dengan yang lainnya. Selanjutnya ada dokumen. Ini untuk membuat dokumen seperti surat sakit dan surat sehat. Kita coba untuk membuat surat sakit. Nah, yang terakhir ini ada foto tunjang bila mana diperlukan untuk menyimpan foto kondisi pasien, misalkan luka pasien atau kondisi-kondisi lainnya untuk upload dan selanjutnya simpan. Nah, ini merupakan jalur konfirmasi untuk memastikan kembali apakah kondisinya sudah benar, sudah simpan. Nah, dengan ini berarti rekam medis sudah berhasil tersimpan ya, dan nantinya akan secara otomatis terkirim ke satu sehat. Bapak itu bisa perhatikan di sini untuk statusnya sudah selesai, dan di kolom satu sehat ini belum terkirim karena memang ini hanya untuk tes dan tidak menggunakan link asli ya. Nantinya jika memang sudah terhubung dengan satu sehat, akan secara otomatis terkirim. Lalu misalkan nih, bila mana ada kesalahan waktu penulisan dan ingin diedit, gimana caranya? Itu bisa klik saja kembali pasien tersebut. Ya, nantinya akan otomatis masuk ke mode edit ya. Dan ini merupakan pengisian sebelumnya dan bisa diganti. Misalkan kita coba dengan menambahkan rencana, simpan, dan sudah simpan. Yang ini sama seperti tadi dan sudah simpan. Oke, untuk edit rekam medisnya sudah berhasil. Lalu gimana untuk melihat rekam medis yang sebelumnya? Bapak Ibu bisa masuk ke lihat profil ini. Ya, kemudian bisa klik tombol rekam medis ini. Nah, nantinya semua rekam medis akan semua rekam medis akan terlihat ya dari hari-hari sebelumnya, tanggal-tanggal sebelumnya juga akan terlihat. Ya, selanjutnya kita coba untuk melihat resep obat yang sudah diresepkan tadi. Ya, misalkan ini Pak, misalkan ini Tirpantes. Nah, di sini sudah terlihat obat-obat yang diresepkan tadi dan Bapak Ibu juga bisa print ya untuk resep obatnya. Jadi bisa langsung digunakan jika sudah terhubung dengan print. Selanjutnya ada tagihan pasien. Ini untuk mengecek
invoice dari pasien tadi, misalkan ini pasien Irfan tes. Nah, ini untuk item-item dari tindakan dan obat akan masuk ke sini ya dengan ini misalkan ada konsultasi yang MCU, amoxicillin, dan unit, Bapak Ibu masih bisa menyesuaikan untuk harganya dan juga untuk unitnya juga bisa disesuaikan. Bila mana ingin menambahkan item baru juga bisa ya. Nah, misalkan ingin menambahkan biaya tambahan misalkan. Nah, terus bisa di-save, kemudian tandai sudah dibayar. Nah, di sini juga ada fitur untuk mencetak invoice-nya jika diperlukan. Ya, sama seperti resep tadi, nanti bisa langsung di print ya di sini. Selanjutnya ada fitur dokumen. Tadi kalau Bapak Ibu perhatikan, kita menambahkan surat sakit ya. Kita coba melihat untuk surat sakitnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Surat sakitnya, surat keterangan saksi, dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu juga bisa langsung mencetaknya dari sini. Baik. Kemudian gimana nih kalau misalkan dokternya tidak mempunyai laptop ataupun tidak mempunyai tablet dan hanya menggunakan HP. Untuk di health sendiri karena aplikasinya berupa web, kita bisa menggunakan HP juga. Bisa kita coba cek untuk tampilan HP-nya. Nah, tampilannya akan sudah disesuaikan ya. Misalkan Bapak Ibu menggunakan HP, nanti akan tampilannya seperti ini. Bisa langsung mendaftarkan invitasi, cari nama, dan untuk pengisian rekam medisnya juga sudah disesuaikan. Kurang lebih tampilannya seperti ini untuk mode mode mobilenya ya. Jadi tidak menghalangi jika mana dari dokter tidak menggunakan laptop untuk pengisian rekam medisnya. Baik, dari saya itu selanjutnya saya kembalikan ke Mas Rey. Silakan. Baik. Terima kasih Mas Irfan terkait penjelasannya. Ya,